Renungan Harian Katolik, Jumat 19 Desember 2025. Percaya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas bab 1 ayat 13. Saudara-saudara, kisah tentang Zakaria dan Elisabet adalah kisah yang menakjubkan. Pasangan yang saleh dan taat kepada hukum Tuhan ini mendapat kabar gembira tentang kelahiran seorang putra dalam usia mereka yang sudah lanjut. Zakaria, meskipun sebagai seorang imam, menunjukkan keraguan ketika malaikat memberitakan kabar gembira tersebut. Seringkali kita juga bersikap seperti Zakaria, ragu ketika menghadapi janji-janji Tuhan karena keterbatasan pemahaman kita. Namun, Tuhan memanggil kita untuk percaya, meskipun pengertian manusiawi kita tidak dapat menjangkau rencana dan kehendak-Nya. Kisah Zakaria juga menjadi pengingat bahwa doa adalah sarana komunikasi yang vital dengan Tuhan. Meskipun saat doa kita tidak melihat atau mendengar jawaban langsung atas harapan dan permohonan kita, Tuhan mendengar dan dengan caranya sendiri, Ia akan menjawab. Zakaria dan Elisabet, meskipun berusia lanjut dan mandul, dilibatkan Tuhan untuk memainkan peran kunci dalam rencana keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan dalam kebebasannya, Dia dapat memilih siapa saja untuk terlibat dalam karyanya. Dalam bacaan Injil hari ini, Zakaria ragu akan dirinya dan istrinya, sehingga ia pun ragu terhadap berita baik yang ia dengarkan. Dia yang sudah tua merasa yakin tidak akan mempunyai seorang anak. Tetapi, ada satu hal yang tidak disadari oleh Zakaria, yaitu bahwa Allah punya kuasa yang mengatasi logika. Dengan kehendak-Nya, Ia dapat mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang kehilangan harapan dan tidak percaya bahwa Allah masih berkenan untuk memberinya anak. Sebagai konsekuensi akan keraguan dan ketidakpercayaannya, Zakaria menjadi bisu sampai perkataan itu terbukti kebenarannya. Elisabet, istrinya yang dulunya mandul pun akhirnya memperoleh anugerah dari Allah untuk melahirkan seorang anak. Peristiwa ini memberitahukan kepada kita 4 hal. Pertama, berdoalah dengan tekun, Tuhan akan mendengarkan. Kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketiga, percayalah yang engkau doakan. Keempat, ketidakpercayaan kepada Tuhan akan membawa konsekuensi dalam hidup. Allah punya rencana bagi setiap manusia. Rencananya kerap kali membuat orang tercengang. Allah selalu ingin agar manusia mau menjadi rekan bagi karyanya. Kedatangan Yesus ke dunia juga membutuhkan kepercayaan dan pengharapan dari kita, manusia yang berdosa ini. Allah tetap berkarya dari dulu sampai sekarang. Tentu tidak sedikit pengalaman aneh di mana Allah ikut serta dalam hidup kita. Hanya barangkali kita tidak menyadarinya. Kita tidak membuka hati untuk merasakan dan mengenal pengalaman itu sebagai campur tangan Allah dalam hidup kita. Karena itu, percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Bukalah hatimu dan dengarkanlah Dia. Marilah hari ini kita merenungkan keajaiban hidup yang terjadi pada kita masing-masing. Bukankah ada banyak pengalaman hidup pribadi ataupun bersama kita, kejadiannya ajaib berkat karya Tuhan? Dikala kita merasakan kegelapan, ketidakberdayaan, kerapuhan yang luar biasa, marilah kita berdoa dengan kepercayaan, ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Semoga Engkau menjadikan apa yang sekarang ini mustahil bagi kami menjadi mungkin dan akan terjadi. Dalam masa Advent, masa penantian, kita memanfaatkan masa ini untuk terus-menerus mengasah harapan dan kepercayaan akan adanya penyelamatan. Kita sungguh yakin bahwa barang siapa yang percaya akan selamat. Tuhan, kami ingin menikmati indahnya hidup di dalam rencana-Mu. Ajarilah kami berpasrah seperti para orang tua Simeon dan Yohanes Pembaptis. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.